Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gua berharap Sobat dalam keadaan sehat walafiat, masih terus semangat mewujudkan mimpi dan mengarungi kehidupan. Amin. Sobat EKG, malam ini gua mau membahas soal rezeki dan kemakmuran. Tapi sebelum gua mulai, mari kita tutup mata sejenak, tarik nafas, tenang, dan katakan dalam hati. Saya bahagia, saya sehat, saya kaya, dan saya hidup penuh dengan kedamaian. Sekali lagi, saya bahagia, saya sehat, saya makmur, dan saya hidup penuh kedamaian. Oke, kita lanjut. Menurut definisi gua, rezeki itu adalah sebuah kenikmatan yang datang ke diri kita yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Jadi rezeki tentunya wujudnya bisa beragam, tidak melulu soal uang. Namun hampir 70% hidup kita saat ini adalah kita berada di level material. Jadi rezeki selalu diasosiasikan dengan material, yaitu uang. Dan ini nggak apa-apa sih, it's okay. Menurut gua ya, setiap orang itu mempunyai motif yang berbeda dalam mencukupi kebutuhan hidupnya atau dalam memancing rezekinya. Ada yang ya buat kebutuhan sehari-hari, ada yang buat beli mobil, ada yang buat beli motor, jalan-jalan, berobat, bahkan ada yang untuk membayar hutang. Gak apa-apa, it's okay. Jadi pembahasan gue kali ini gue akan fokus kepada kemakmuran ya, bukan hutang. Karena jika lu makmur tentunya lu bisa bayar hutang. Oke, Sobat EKG, camkan baik-baik. Ada kata-kata bijak mengatakan bahwa rezeki itu gak akan kemana-mana kok. Rezeki itu gak akan tertukar. Rezeki itu sudah diatur. Bahkan ada yang bilang rezeki itu akan selalu mengejarmu. Dan gue percaya sama hal ini. Buktinya Sobat EKG saat ini masih bisa mendengarkan suara gue. Berarti Sobat EKG masih diberikan kesempatan untuk menikmati rezeki tersebut. Nah, tapi sorry bang. Yang gue maksud bukan rezeki kayak gitu nih. Ada yang bilang gitu. Yang gue maksud adalah rezeki yang kita rencanakan, yang kita inginkan, yang sudah kita afirmasikan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Aduh, semoga gak bertahun-tahun ya. Gimana nih, kok belum datang ya? Baiklah, sekarang saatnya kita membahas bagaimana kita mengupgrade diri kita agar keinginan-keinginan dan pundi-pundi rezeki itu bisa datang ke diri kita, sehingga menjadikan kita makmur dan berkelimpahan. Gue mau nanya, kenapa pendengaran, penglihatan, penciuman kita yang kita punya saat ini seolah itu biasa ya dalam hidup, bahkan kita sudah melupakannya, ya nggak? Padahal semua itu nilainya tak ternilai loh, mahal sekali, ya memang mahal. Emang ada yang mau pendengaran kita ditukar sama duit 2 miliar? Nggak mau kan? Tapi kenapa hal ini selalu kita abaikan dan kita anggap murah? Alasannya ya karena hal tersebut sudah menempel di diri kita semenjak kita lahir. Artinya kita udah gak pernah mikirin lagi atau detach. Terlepas dari itu, detachment. Nah, konsep detachment ini atau pelepasan ini sebenarnya dapat kita gunakan untuk memancing rezeki yang kita inginkan. Nah, kali ini gue gak akan berikan tips-tips agar rezeki lu jadi lancar. Tapi yang akan gue berikan adalah kesalahan-kesalahan fatal yang membuat rezeki lu jadi mampet atau seret dan gak kunjung datang. Oke, nomor 1, kurang serius dalam berafirmasi. Jadi afirmasi itu sebuah kegiatan yang sakral semestinya. Jadi lu harus perlakukan afirmasi dengan perlakuan yang fokus. Kalau lu mau nulis ya lu beli buku yang bagus lah. Dan ketika lu tulis atau lu katakan kepada diri lu sendiri, lu harus cari momen yang khusus. Kalau lu lakukan lagi misalnya di saat-saat lagi ada kegiatan lain, misalnya lagi di jalan, ya itu bonus lah. Jadi lu harus mengafirmasikan diri lu ya, keinginan-keinginan yang ada di diri lu itu dalam keadaan yang fokus. Kesalahan kedua adalah melakukan afirmasi dalam keadaan beban. Nah, ini nggak bisa juga, ini fatal juga. Lu harusnya harus relax karena ini akan menentukan rasa yang nantinya akan tercipta. Jadi kalau afirmasikan uang, misalnya lu pengen uang, berarti lu harus dalam keadaan senang, relax, hidup yang tenang. Jadi lu harus rasakan bahwa yang lu afirmasikan adalah kebahagiaan. Yang ketiga, masih mikirin logika. Kalau minta, minta aja, namanya juga minta.
Ngapain mikirin gimana caranya dan kapan datangnya? Tugas kita itu cuma minta. Jadi nggak usah lagi mikirin cara Tuhan bekerja. Itu bukan domain kita, itu bukan wilayah kita. Manusia itu bisa stres loh, gara-gara mikirin bagaimana Tuhan bekerja. Ngapain? Karena Tuhan itu nggak ada sangkut pautnya sama logika. Oke? Yang keempat, sabar. Ini kesalahan juga. Ya, sabar adalah kesalahan yang membuat rezeki lu jadi seret. Loh, kok bisa ya? Malah kata orang bilang sabar. Ya, karena sabar itu ada batasnya. Menurut gua, kalau ada orang tanya, sabar ada batasnya nggak sih? Menurut gua ada. Nah, makanya ganti sikap sabar itu dengan sikap mengerti. Dimana setiap keinginan yang lu minta, lu harus lepaskan dan percaya itu pasti datang. Jadi selama belum muncul, lu harus bisa mengerti. Hal ini berbeda dengan sabar. Nah, ini adalah konsep detachment atau pelepasan. Emang kudu gila sih. Oke, nomor 5, nggak yakin. Nah, yang satu ini juga fatal juga. Kalau lu udah nggak yakin, ya udah gatot. Terus bagaimana bisa yakin? Pertanyaannya harusnya dibalik. Kenapa lu bisa yakin sama perasaan nggak yakin? Kenapa lu bisa yakin bahwa afirmasi rezeki lu nggak akan terjadi? Aneh kan? Sekarang ganti aja, nggak ada ruginya kok. Malah lebih enak kalau hal yang lu inginkan bisa terjadi. Udah yakin aja. Yakin itu nggak perlu pakai alasan yang pakai IQ. Jadi ya gila aja, yakin aja udah. Nomor 6, kurangnya repetisi. Ya, ini klasik banget. Di video sebelumnya gue pernah jelasin bahwa secara statistik manusia itu setiap harinya mengeluarkan 70.000 pemikiran dari berbagai macam arah. Dan parahnya 80%-nya itu negatif. Terus gimana caranya ngalahin 80% dari 70.000? Gila, banyak banget. Nah, makanya gue nggak minta lu untuk afirmasi positif segitu banyaknya juga. Tapi lu harus punya jadwal-jadwal yang memang sudah menjadi bagian dari hidup lu. Jadikan afirmasi positif itu seperti nafas kehidupan. Mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Coba deh, repetisikan. Lihat lagi goal-goal lu. Jadi itu akan cepat sekali mengakselerasikan perwujudan keinginan lo. Nomor 7, belum apa-apa udah ngeluh. Mana nih? Sobat EKG, buat apa ngeluh kalau rezeki yang lu afirmasikan atau yang lu minta belum terwujud? Jadi seolah afirmasi dan doa itu kayak beban. Coba kalau lu nggak afirmasikan, sama aja kan? Ngeluh juga kan? Makanya nggak usah ngeluh, nanti keselak. Namanya jadi mental konflik, dan gue bilang itu namanya choking syndrome. Jadi kalau lu nggak ngeluh dan nggak bertanya-tanya, gue yakin pasti rezeki lu akan cepat sampai. Sobat EKG, gue tahu kok, sobat di sana masih terus berjuang menggapai mimpi dan semangat dalam mengarungi kehidupan. Kondisi sobat semua pun beragam. Ada yang hari ini lagi sedih, ada yang lagi happy, ada yang lagi dirundung masalah, mungkin kesehatan kah, finansial kah, keharmonisan. Ya, itulah hidup. Sekarang rubah semua persepsi negatif dalam hidup sobat yang lebih mengarah ke sebuah kemakmuran, kesehatan, keharmonisan. Dalam keadaan sulit apapun. Soalnya sama aja, kalau lagi sulit mikirin sulit malah tambah sulit. So, rubah dan yakin bahwa hidup sobat bisa menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Semangat! Demikian Sobat EKG, terus semangat mengarungi hidup dan menggapai mimpi. Salam dari gua, emang kudu gila.